tetap ada. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ada sukacita Natal pada tahun ini, amin. Ada sukacita dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku senantiasa. Amin. Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan selamat Natal. Sukacita Natal ada dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ya, siang hari ini kita boleh ada di dalam satu buah tema. Tema kita siang hari ini adalah satu hal yang mengingatkan dari tahun ke tahun kita ada di dalam setiap kegiatan Natal atau setiap perayaan Natal. Saya mengambil sebuah tema yang sederhana supaya kita boleh mampu untuk mengingat apa yang saat ini boleh ada di dalam setiap perayaan yang kita lewati. Temanya adalah Christmas without Christ, atau perayaan kelahiran Yesus yang tanpa Yesusnya sendiri. Amin Bapak Ibu. Pernahkah saudara membayangkan kalau saudara diundang ke ulang tahun seseorang, tapi kemudian orang yang ulang tahun tidak pernah datang atau tidak pernah hadir? Atau orang yang kita tunggu-tunggu dalam sukacita itu justru tidak pernah nongol atau tidak pernah hadir di dalam pesta itu? Sepertinya ini hal yang sangat langka ya. Untuk kita sering terjadi, karena biasanya kalau kita ada di dalam setiap perayaan apapun, baik itu ulang tahun siapapun, perayaan atau celebrate siapapun, pasti yang kagungan dalam, pasti yang berbahagia selalu ada. Tapi siang hari ini kita boleh mau ada dalam satu perenungan Bapak Ibu ya. Kalau kita ini merayakan Natal, tapi secara fisik, orang ataupun pribadi yang kita peringati sebagai sumber sukacita itu tidak pernah secara fisik hadir Bapak Ibu. Begitu juga dengan siang ini. Kita di dalam perayaan Natal untuk memperingati kelahiran Yesus, tapi Yesus sendiri secara fisik tidak pernah hadir. Kita tidak pernah melihat. Bahkan kalau mungkin Yesus sendiri hadir, kita malah kaget Bapak Ibu ya. Begitu masuk ternyata ya kita ada di alam mana nih? Apakah kita sekarang sudah sama-sama berada di surga? Amin. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Without Christ dalam melayani, di dalam kita boleh ada dalam tema Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya mau berkata pada Bapak Ibu, apa sih makna Natal bagi Anda? Umur kita selalu bertambah kalau kita mengingat ulang tahunnya Yesus. Kalau yang ulang tahun di bulan Desember, pastilah juga sudah genap usianya tambah maju. Tapi kita selalu katakan panjang umur, padahal apa Bapak Ibu ya? Jatahnya sudah berkurang 1 tahun. Amin Bu ya? Ya, jatahnya sudah semakin dekat 1 tahun. Tapi orang dunia ini katakan selamat, sehat selalu, panjang yuswa, panjang umur. Amin Bapak Ibu ya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang ini saya mau katakan, kalau kita bersama-sama berkumpul di tempat ini tentu ada sesuatu yang berbeda di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lalui dari minggu ke minggu, waktu ke waktu, bulan ke bulan. Dan kalau kita sampai di akhir di bulan Desember, pasti ada something special, pasti ada sesuatu yang istimewa. Tentu ada sesuatu yang beda dong. Benar ya? Saya lihat di antara Bapak Ibu yang biasanya memang mungkin tidak memakai pakaian-pakaian yang mungkin spesial atau istimewa. Ya, saya lihat dari atas kelihatan loh. Ya dulu ya. Dulu biasanya nggak pernah dipakai merah sama hijau. Misalnya gitu ya. Aduh, amin ya. Saya juga Bu. Ini saya kemarin dipaksa. Apa? Celananya dibelikan baru Bu. Ya karena apa? Biasanya memang jarang kalau yang namanya Pak Joko itu suruh beli baju atau beli celana sendiri. Sehingga kalau saya melalui pemaksaan Mas, jadi biasanya memang tuh kok ini baju, tuh kok ini kelambi, tuh kok ini celana, kok angelmen gitu ya. Jadi kemarin saya diingatkan, kamu besok kan mau melayani ibadah Natal. Oh iya ya. Jadi Bapak Ibu dalam Pak Joko, apa sih makna Natal? Celana yang baru, ya, dan jasnya sebenarnya nggak baru, ini lama tapi jarang dipakai Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengingat apa sih makna Natal di dalam bagi Anda, saya mau tanya secara pribadi dalam Bapak Ibu Saudaraku ya. Di mana Natal mungkin ada yang menjawab, apa sih makna Natal? Kita datang ke gereja bersama keluarga. Amin Bapak Ibu ya, ada sukacita kita boleh bersama-sama. Kita masih boleh berdampingan satu dengan yang lain.
kita boleh melihat di kanan kiri kita, aduh masih ada anak, masih ada semuanya. Tapi kalau saat ini kita boleh tidak bersama-sama dengan keluarga, karena dia justru lebih bahagia dari kita, amin. Karena dia ada di surga bersama yang hari ini kita rayakan ulang tahunnya, amin. Bapak Ibu Saudaraku ya. Atau mungkin saudara katakan seperti Pak Joko, bahwa makna Natal bagi saudara apa? Makna Natal bagi saya adalah pakai baju, sepatu, dan atribut yang baru. Siang hari banyak yang baru ya pasti ya. Pasti baru beli ya. Bajunya juga baru beli, karena apa? Untuk seragam Natal ya. Semua pakai hijau katanya gitu ya. Saya percaya anak-anak semuanya pasti akan pergi ke toko untuk apa? Beli baju yang sesuai dengan apa yang memang kita sudah komit. Untuk kita semua pakai baju hijau, pakai baju merah, atribut-atribut yang serupa. Atau yang lain. Aduh Bapak Ibu, kalau kita lihat ininya gerge ya, tapi saya nggak bisa makan. Ya, sudah banyak tahu kalau Pak Joko nggak pernah makan yang ini, betul ya Bu Nuri ya, ini loh Bu. Ya, padahal ini enak banget. Ya, ini mau masakan spesial, gitu ya. Tapi kalau dari dulu sudah tahu kalau apa? Kalau bakso yang beginian pasti saya dikasih bakso yang ayam atau sapi. Kalau misalnya dikasih semur yang beginian, saya dikasih semur yang sapi, Bapak Ibu ya. Jadi memang saya dalam hal ini Bapak punya komitmen untuk tidak makan. Bukan berarti ada sesuatu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan menggoncang iman saudara. Saya tidak akan menggoncang iman saudara. Untuk seandainya jalan-jalan ke pasar gede, saudara kemudian lewat pada satu lorong dan di sana ada pincuan dan kemudian di sana ada babi dan kuahnya, maka kalau ingat sama Pak Joko, jangan itu menggoyahkan iman Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, campur kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Babi kuah tetap jalan. Amin. Babi kuah tidak akan kaku goncang iman. Karena itu persoalan pribadi saya, Mas Andre. Tidak ada masalah. Ya, memang dalam hal ini gembala itu sebagai teladan. Betul. Ya, tapi tidak ada semuanya kita juga harus semuanya kita teladani. Ya kan? Karena soal masalah masakan spesial ini, memang saya dengan Bu Joko mempunyai satu komitmen untuk tidak makan. Jadi dulu kami memang semua kami telan. Ya. Jadi yang kakinya 4 yang jamu kita sikat juga. Amin. Ya. Jadi termasuk yang ini juga kita sikat juga. Bahkan Bapak Ibu tahu, pada saat perjalanan kehidupan kami pernah ditopang oleh Tuhan untuk hidup dari apa? Dari usaha kuliner, Tante. Jadi dulu Pak Joko ini dikenal, bahkan sudah pernah masuk TV loh. Ya, apa? Ekstrem kuliner, Mas. Jadi tahun 2010 ya Bu Joko ya, saya pernah masuk ke TV. Itu untuk tema ada rumah makan di Slamet Riyadi. Itu yang menyajikan makanan sup ikan hiu, Pak. Sup ikan hiu. Betul Pak ya. Jadi mungkin ini menginspirasi Pak Angkono. Tadi saya tanya Pak, bagaimana warungnya? Tetap buka terus, amin Pak Joko. Tapi bagaimana Pak? Ya tetap begitu-begitu saja. Saya nggak tahu begitu-begitu saja itu maksudnya gimana. Dengan apakah tetap seperti apa yang tadi beliau dikatakan. Pak maksudnya begitu tuh, maksudnya Pak pengen supaya biasanya rame gitu Pak ya. Nah mungkin saya mempunyai Pak, saya mempunyai satu ide. Pada saat dulu saya sup ikan hiu Pak, waduh itu langsung booming. Sehingga saya langsung dihubungi oleh Via TV dan saya langsung di-shoot pada saat itu. Ya, kemudian ada sate kuda, kemudian ada sate landak, ada sate biawak, betul ya Bu Joko ya, sate kelinci. Jadi segala sesuatu yang mungkin orang nggak makan kami juga. Bapak Ibu harus dikasih Tuhan. Ini adalah persoalan mengenai bagaimana kami untuk hidup. Jadi siang hari ini terkait dengan masakan spesial. Ini tentu ya kita siang hari ini pun oleh karena perjamuan kasih kita sudah mikir di rumah. Nanti mau bawa apa ya gitu ya. Waduh berarti masaknya apa ya. Tapi inilah sesuatu yang memang menjadi satu hal untuk mengingat. Ada something special, ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang saudara pikirkan berbeda dalam setiap harinya. Adalah bagaimana saudara biasanya kita masak biasa, tapi kita memasak masakan yang spesial. Atau mungkin ada yang lain ya Bapak Ibu ya, selain misalnya kita ada untuk memasak masakan spesial misalnya. Next Pak Andreas ya, masakan spesial atau pergi jalan-jalan bersama dengan keluarga. Lihat sudah jalan-jalan sama keluarga? Ya, sudah ya, Bapak Ibu ya, kemarin saya jalan-jalan sama Bapak Ibu mertua. Ya, jadi saya tuh suka janji Bapak Ibu, saya diingatin. Kalau orang itu jangan suka janji, ternyata benar ya. Orang tua mertua saya itu usianya sudah pada sepuh semua Bapak Ibu ya. Ayah mertua saya usianya sudah 88, hampir 90.
Ibu mertua saya sudah hampir 80, dan kemarin itu hadir datang ke rumah. Karena apa? Jadi saya itu pernah ternyata ingat menjanjikan sesuatu, bahwa suatu saat Bapak, nanti kalau misalnya sudah longgar, saya mau ajak untuk jalan-jalan ke Sangiran. Bapak Ibu, sebenarnya Sangiran kan juga dekat ya. Saya pikir itu sesuatu yang mungkin bagi beliau menjadi satu catatan supaya ya namanya orang tua juga akan mengingat senangnya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, begitu ternyata kita ada dalam kesibukan untuk apa? Untuk pelayanan, betul ya. Kemarin saya suka cita untuk melayani keluarga Ibu Nuri. Sebenarnya adalah waktu di mana saya ditagih. Kan kemudian saya ditelepon sama Mbak Yu mertua, Mbak Yu IP saya, ipar saya, bahwa bapak itu nakoki terus. Jadi apa? Dia tuh namanya orang tua, memorinya dia. Jadi dia selalu bilang, loh katanya kita tuh mau ke Sangiran katanya. Kapan ya kita mau ke Sangiran? Kapan ya kita mau dijemput? Kapan ya bapaknya si Lili itu mau datang? Saya maksudnya Bapak Ibu, jadi diingat selalu Bapak Ibu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, akhirnya kita bilang namanya orang tua, baiklah kita jemput. Tapi tahukah Bapak Ibu, begitu kita sampai di Sangiran, ternyata apa? Ada spanduknya Bapak Ibu, mohon maaf karena sedang renovasi, maka Sangirannya tutup. Ya, dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember Bapak Ibu ya. Jadi ya Tuhan ya Robi. Jadi saya sampai di situ, wis niate arep nyeneng-nyeneng ke orang tua, saya ambil jemput dari Salatiga, pulang kemudian saya antar langsung ke sana. Begitu kita sampai di sana, Bapak Ibu adalah tutup Bapak Ibu. Tapi bapak saya tuh, mertua saya tuh orang yang luar biasa. Jadi apa yang dikatakan tidak bisa masuk, itu dalam konteks pemikiran beliau, itu tidak masalah. Karena yang penting sudah sampai Sangiran katanya. Jadi apa? Saya itu cuma muter ke dari luar tuh. Ya ini Sangiran Pak, oh gitu, ini Sangiran gue, ini Sangiran gue. Tapi ini tutup nih Pak. Mau kenapa-napa? Maksud penting nih gue kudu Sangiran. Oh lah kecil. Oke, ya. Terus pripun aku kira, ya wes Pak. Monik bilang diputar jadi cuma kita muter di pinggir dulu Bapak. Kita cuma muter di pinggir sambil lihat di dalamnya itu cuma gitu saja sudah marah loh. Iya, kayak loh Pak, itu loh Pak, yang namanya dinosaurus. Di sana ada manusia purba, di sana ada seperti ini cuma dari luar loh Bapak Ibu ya. Model surgoi, mono yus boleh dikatakan kemarin katanya nggak bisa tidur, itu juga sembuh loh Pak. Itu namanya orang tua. Ya. Katanya kemarin mandi saja nggak bisa jalan sendiri Bu ya. Tapi Bapak Ibu tahu, begitu kemudian akhirnya kita punya ide setelah dari Sangiran tutup. Saya membuka kemudian medsos dan ternyata itu salah satu rangkaian dari Museum Sangiran yang namanya Ndayu Park. Itu ternyata open. Jadi Ndayu Park itu ada di wilayah dekat Karyoso. Jadi itu lebih dekat dengan saya. Itu salah satu rangkaian dari Museum Sangiran juga, tapi mungkin tidak sebesar itu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu tahu, begitu sampai di sana ternyata apa? Masuk tiketnya cuma 5.000. Wah ya kan. Kemarin anak-anak bilang, oh ya tutup, nah kenapa nggak pernah ngasih-ajain kita? Next kita ngikut ya. Bapak Ibu tahu, setelah kita sampai di Ndayu, waduh Masya Allah Bu, itu tuh posisi daripada tempatnya itu karena dia itu kan merupakan laboratorium alam. Jadi untuk mengetahui tentang tingkat geologi. Jadi karena untuk mengetahui tingkat geologi itu dari paling atas gini Bapak Ibu, di sana itu ada undang-undangan turun gitu ya. Itu sampai 10-20 meter terus di sana katakan ini lapisan A. Kemudian turun lagi Bapak Ibu. Ini kemudian katakan ini lapisan B. Sampai turun sampai ke bawah itu ada kalau misalnya 300 meter Mbak. Ya ampun Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya heran bukan karena letaknya yang berjenjang-jenjang dan harus naik turun. Tetapi Bapak ketua saya yang katanya pagi gak bisa ke kamar mandi sendiri, ternyata dia katakan Pak, ribun kuat betul. Nopo-nopo, yo mikir iki tenanan nopo ora. Bapak Ibu tahu, turun 300 meter, pulang kembali 300 meter itu sehat loh Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, haleluya. Berkemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi kemarin Bapak Ibu ya, itu yang terjadi. Pergi jalan-jalan bersama dengan keluarga, ada sesuatu yang luar biasa. Atau punya mana lain, terima uang dari mama papa.
Biasanya baca-baca saya, enggak ya, jujur enggak ya, tetap sedih kali ya, pagi tadi dia tetap sedih. Ya, jadi saya mungkin juga tahu ya, ini kayaknya masih belum waktunya, mungkin bapaknya juga belum ngasih sih ya. Loh, apa sih? Mama goncang-goncang itu maksudnya, ya kan? Berarti belum Bu ya. Oh saya Roja, tenang Roja. Nanti ada gilirannya sendiri ambil ya. Jadi terima uang dari mama papa. Atau kita pasti juga akan menghias rumah kita seindah mungkin. Mau sedikit banyak pasti pengaruh itu ada ya. Kita boleh menghias apa yang kemarin kita sudah punya. Kalau misalnya punya ornamen, punya pohon Natal lama pun udah kita pasang. Kalau Tuhan beri berkat lebih, kita pasang dengan yang lebih besar, lebih baru lagi. Atau membuat pesta besar untuk merayakannya. Seperti ini Bapak Ibu yang makan minum. Biasanya kita semuanya ada di dalam semua kolega relasi teman-teman. Yo, kita semua datang ke rumah. Ya, kita mau rayakan pesta. Ya, kalau kita di dalam gambar ini Bapak Ibu ada sesuatu yang memang tidak layak untuk kita contoh ya. Karena memang ini di barat sana ya. Atau kita yang dapat bonus akhir tahun menghabiskan uang untuk kesenangan. Akhir tahun dapat bonus tidak saya? Dapat ya? Dari kantor ya? Enggak dapat. Siapa yang dapat akhir Natal? Gak ada yang dapat akhir Natal semua, gak ada ya. Malah justru ini kalau yang pengusaha malah pusing ya. Kalau hari ini akhir Natal malah dia pikir ngekek yopo, ya, kan ya. Orang kok dikek yopo, ngekek yopo. Apa yang kita mau kasih itu karyawan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini adalah satu contoh beberapa hal yang terkait dengan bagaimana situasi Natal yang ada di sekitar kita. Dan saya boleh bertanya dan saya melakukan satu ilustrasi tentang apa makna Natal. Saya mengambilnya tidak jauh dari realitas. Jadi kalau saya menggambarkan ini itu tidak perlu kita berteologi, ya, dalam-dalam. Nanti kita juga nggak ngerti, nggak mudeng atau nggak ngeh, ya. Tapi apa? Benarkah sih kalau kita sampai di bulan Desember, 25 Desember seperti saat ini, apa yang kita ingat? Apa yang ada? Apa yang hadir di dalam ruangan hidup kita? Saya rasa apa yang tadi saya ungkapkan menjadi sesuatu yang sekiranya memang itu realitas yang melekat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Amin Bapak Ibu Saudaraku Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita mau melihat bagaimana kondisi perayaan Natal dalam kehidupan yang modern saat ini. Seperti saudara tahu, bagaimana saat ini kita ada dunia merayakan Natal dengan sangat meriah. Dan dikatakan bahwa statistik menunjukkan bahwa miliaran orang di seluruh dunia merayakannya. Termasuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu banyak loh Bapak Ibu. Mereka nggak percaya Tuhan ikut. Mereka yang tidak percaya mereka bersukacita. Cuma bersukacitanya mereka tidak tahu bersukacita karena apa dan untuk apa. Namun ada satu ironi yang saya ingatkan siang hari ini. Namanya disebut Bapak Ibu ya. Lagunya diputar, pohonnya dipajang. Tetapi pribadinya absen dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan keluarga saudara. Dalam pekerjaan saudara. Dalam setiap pergumulan daripada anak-anak kita sekalian untuk hidup. Seringkali kita absen. Yang ada kita pajang. Namanya selalu kita sebut. Lagunya kita nyanyikan sukacita. Sehingga ironi ini saya boleh menggambarkan Bapak Ibu ya. Seperti apa? Pernikahan tanpa pengantin. Iya. Pernikahan kok tanpa pengantin rasanya bagaimana? Tentu yang kita tunggu kalau kita semuanya ada di dalam satu perhelatan adalah siapa? Kepingin nonton mantannya, kepingin melihat mempelainya. Karena apa? Berbagi kasih sukacita dan sekaligus apa? Mendoakan agar menjadi satu keluarga yang sakinah dan glory. Amin Bapak Ibu ya. Meskipun jelas di dalam setiap pernikahan pasti nanti juga akan ada perjamuan yang menyukakan hati kita. Bertemu dengan teman, bertemu dengan relasi. Tetapi sebenarnya yang kita tunggu-tunggu di dalam setiap pernikahan adalah sang mempelai. Betul tidak Bu ya? Benar ya?
Pernah Bu, dengan di mana gitu, di Batari atau di mana, atau di hotel yang besar, begitu nikahin baru ditunggu mantannya orang ketok? Ada? Ya. Pernah Bu jadi? Keponakan saya. Wah, itu ceritanya. Sebentar Bapak Ibu, ini kok bisa terjadi? Saya itu sebenarnya sudah memberikan ilustrasi gitu, dan mungkin itu akan terjadi dalam kehidupan nyata. Nah ini kok terjadi? Gimana Bu? Suaminya sakit tipes. Ya. Jadi mantannya sendiri. Mantannya sendiri, jadi tidak mempelai. Tetapi kan mantannya yang perempuan tetap ada loh Bu, tetap ada. Maksudnya kan dablong gitu loh. Artinya loh lumayan Bu, iseng mantannya putri, mantannya yang perempuan yang kelihatan. Tapi saya mau tanya, dalam kondisi demikian, sebagai hadirin atau sebagai teman yang datang di dalam pernikahan, ada rasa kecewa nggak Bu? Ada rasa kecewa, mesake atau Ya, masa bodoh ya? Gimana? ya kasihan. Kasihan. Sudah diumumkan ya. Pria laki-lakinya kena tipes. Oh, harus harus opnam. Jadi karena kasusnya ini adalah ternyata yang bersangkutan itu ternyata sedang sakit tifus Bapak Ibu. Atau yang lain Bapak Ibu, kalau yang cowok cewek yang masih muda. Surat cinta yang tanpa pengirim, gimana rasanya? Gimana Mbak rasanya? Sebelah Bayu langsung ketawa. Yuk Mbak Rakel ya, aduh selamat datang Mbak Rakel ya. Ya seperti ini ya, kalau ini ya santai aja ya kan. Kalau dulu dikasih surat cinta ya kan. Ada sesuatu hal yang pasti begitu berbunga-bunga ya, yang namanya saya pernah merasakan pada saat Anda masih muda. Rasanya biar, waduh, biar misalnya kita kalau dulu zamannya SMS WA ya, semua rasanya masih pakai kertas ya. Dan kertasnya itu ibaratnya, wah disimpannya sampai sekarang Mas ya. Betul ya Mas Andrea? Ketawa-ketawa Mas Andrea, berarti dia ngelakon nih dulu ya. Surat cintanya sampai nggak pernah dibuka, perlu disetrika Mas ya. Disetrika, dikai minyak wangi sih, dilumpuhin di lemari gitu. Langsung nanti dibuka gitu loh ya. Jadi apa? Begitu misalnya itu dibayangkan masa lalu Mas, begitu kita melihat surat cinta, aduh rasanya deg-degan Bapak Ibu ya. Kita membaca dari awal itu rasanya setiap kata-kata itu mengalir sedemikian indahnya. Orang bisa kok. Ini tuh maksudnya menggambarkan bukan saya. Kalau dulu saya nggak pernah cinta-cintaan begitu. Saya ini maksudnya menggambarkan mereka yang anak muda bahwa seperti itulah surat cinta. Tapi kalau misalnya kita boleh ada dalam situasi seperti itu, saya membayangkan seperti Mas Andri. Apakah kemudian setiap janji, setiap kata-kata itu kemudian di akhir kata itu tidak ada yang bertanda tangan itu jadi dari kepada siapa? Rasanya gimana Mas Andri? Kecewa tidak? Jangan kecewa, ya kan? Wis teko semuanya nggak karu-karuan ya, semua dilipet, semua disetrika, dikasih tempat mana, dikasih minyak wangi ya, setiap kata-kata dihayati, sepertinya jangan sampai itu habis dibaca loh, gitu ya. Tapi begitu sampai akhir, harapan itu dari jadi sekolah sopo nggak ada tanda tangan, nggak ada namanya loh Bapak ya. Ini untuk menggambarkan bagaimana kalau Natal ini, kalau Christmas Day itu tanpa Christ atau tanpa Kristus itu hadir di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Semua berharap kita boleh ada di dalam satu pertanyaan. Mengapa keberadaan Kristus dari waktu ke waktu tergeser di dalam setiap perayaan Natal? Saya mau katakan ini ada dasarnya di dalam Lukas 2 ayat 7. Dikatakan demikian, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penginapan itu penuh, bukan karena pemiliknya jahat Bapak Ibu, tapi karena terlalu sibuk dan penuh sesak. Di tahun 2025, dalam tanda petik, penginapan hati kita seringkali penuh dengan notifikasi gadget. Amin. Ambisi mengejar karir, mengejar daftar daripada kehidupan belanja yang mau kita beli, mengejar sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kita berandai-andai mau seperti apa, kita mau bikin pelayanan seperti apa, kita mau membuat sekolah kemana, kita mau membuat segala sesuatu terkait dengan pengembangan bisnis kita seperti apa. Tapi saya mau katakan siang hari ini, saudara katakan, Yesus hanya mendapat tempat di kandang, di pinggiran hati kita, di tempat di mana itu tidak layak pada saat saudara mulai ada di dalam
kepadatan hidup, kesibukan hidup, merayakan Natal. Tetapi penginapan hati saudara penuh dengan hal-hal yang justru tidak mengutamakan kehadiran Yesus di dalam hati dan pikiran saudara. Ya apa ya Bapak Ibu ya? Ya apa ya? Yang kedua, komersialisasi. Natal telah menjadi komoditas ekonomi. Kita lebih fokus pada yang kita dapatkan seperti apa? Seperti adanya satu kado, satu diskon. Jadi apa-apa yang di luar sana yang sudah memberikan banyak sekali tawaran untuk kita boleh berlibur dengan diskon, untuk boleh datang membeli segala pakaian, kebutuhan apapun dengan diskon yang besar-besaran. Tapi saudara lupa bahwa saudara membeli itu dengan berkat Tuhan. Dan saudara sering lupa siapa yang telah memberikan semua kemampuan supaya saudara bisa boleh bersuka cita di dalam kehidupan saudara Bapak Ibu. Siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ada satu bahaya yang saya katakan merayakan Natal tanpa Kristus. Mengapa ini saya katakan? Karena dari hari ke hari apa yang saya ungkapkan ini adalah satu kesadaran yang merupakan satu keniscayaan. Saudara sadar tidak sadar, kalau saya tidak sadarkan, kalau saya tidak peringatkan, maka setiap waktu saya bertemu dengan saudara dalam umur yang diberikan Tuhan, saudara nggak dapat apa-apa. Saudara tidak mengingat apa-apa. Kita bertemu ya hanya perayaan dan komunitas, betul ya? Dan kita hanya ketemu dengan teman-teman. Kita sama-sama pelayanan, lelah, kemudian kita pulang, sukacita dan sebagainya. Tapi saya mau ingatkan, ada sesuatu yang lebih penting untuk selalu ada. Saya mengingatkan bahaya merayakan Natal tanpa Kristus. Yang pertama adalah apa? Kesenangan sesaat. Itu adalah bukan sukacita yang abadi. Karena dikatakan, saya tulis begini, pesta akan berakhir, tapi kekosongan hati tetap saudara bawa pulang ke rumah. Yang kedua, bahaya merayakan Natal tanpa Kristus adalah adanya tradisi tanpa transformasi. Kita pulang dari gereja dengan perasaan senang, tapi karakter kita tidak berubah karena kita tidak benar-benar menjumpai dan mengundang Yesus di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Rasanya senang ya kalau kita dari kita kemudian, gimana tante semua sehat, puji Tuhan, haleluya. Membangun sehat, membangun ya. Puji Tuhan, haleluya. Biasanya beliau ngantuk ya, tapi itu pasti dengar dia. Membangun ya luar biasa sehat kemudian. Yang ketiga, kebaikan tanpa dasar. Kita menjadi orang baik di bulan Desember, namun kehilangan alasan untuk tetap mengasihi di bulan-bulan lainnya. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Siang hari ini, ketika bahaya untuk merayakan Natal tanpa Kristus, mohon untuk ditanamkan dalam hati Bapak Ibu Saudaraku, supaya Natal itu tidak hanya mendatangkan kesenangan sesaat dan hanya menjadi satu tradisi, tapi tanpa ada transformasi dan perubahan di dalam karakter dan kehidupan saudara. Dan yang ketiga, Anda menerima satu kebaikan, tetapi kebaikan yang saudara terima tidak berfondasi sehingga semuanya terjadi tanpa dasar. Bapak Ibu, siang hari ini saya hanya mau sedikit memberikan satu pemandangan teologis ya, meskipun kita sendiri akan memberikan satu hal terkait dengan saya mengembalikan mengenai apa sih sebenarnya makna Natal pertama dan bagaimana kedatangan Yesus dan kelahiran Yesus itu dicatat di dalam Alkitab sebagai satu kejadian sejarah dan satu kejadian yang dicatat di dalam sebuah kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan sifat dari semuanya adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang pertama, nubuat pertama tentang kelahiran Yesus Kristus ini terdapat di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang 15. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus akan dilahirkan oleh seorang wanita. Ini berarti Yesus bukanlah malaikat atau makhluk atau roh yang aneh, tetapi dia adalah seorang manusia sama seperti dengan kita. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu ya, Kejadian 3 ayat 15.
Ini di dalam konteks teologi dimaksud dengan proto evangelium. Apa itu? Janji keselamatan manusia untuk diselamatkan itu sudah ada sejak perjanjian lama. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kejadian ini ada sesaat pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan dosa itulah makanya Adam dan Hawa harus terpisah dengan Tuhan, dan dia akhirnya mengalami kematian yang sempurna, dan dia tidak bisa lagi dipercamaikan dengan Allah. Tetapi Tuhan ini penuh kasih, dan kasihnya ini di awal sudah dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, dikatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan pada saat dia menunjuk kepada iblis yang berbentuk ular, sehingga ini merupakan satu janji Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, saudara garis bawahi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ada yang aneh enggak Bapak Ibu? Ini kalau ada permusuhan keturunan kok ya ada cuma perempuan saja ya, tidak ada lakinya. Saudara, betul tidak? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan daripada perempuan. Mas Andri, keturunan daripada perempuan. Mengapa? Mengapa bukan keturunan perempuan dan laki-laki ini? Mungkin saudara pernah membaca, tapi mungkin kalau kita tidak memperdalam sedikit tentang makna ini, saya membagikannya supaya kita mempunyai pemahaman yang lebih dalam terkait dengan ayat ini Bapak Ibu. Bahwa aku akan mengadakan dengan perempuan ini. Ya, karena Yesus, kenapa harus lahir dari seorang perempuan? Seorang darah, seorang yang tidak mengalami satu percampuran antara laki dan perempuan. Karena Bapak Ibu, kalau dia manusia yang akan menyelamatkan itu lahir dari laki dan perempuan, maka dia itu juga akan sudah mewarisi dosa. Jawabannya itu. Jadi dia lahir perempuan, dan dia boleh mengandung oleh karena Roh Kudus. Sehingga dia yang lahir dari perempuan, dan bukan dengan laki-laki itu, dia adalah manusia Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama, dia berasal dari tanah dan dihembuskan nafas, kemudian beroleh roh dan hidup. Tetapi ini manusia Adam yang kedua, dia datang langsung dari perempuan, dan dia adalah orang yang hidup, dan dia satu-satunya orang ataupun manusia yang dilahirkan dan langsung datang dari Bapa. Amin Bapak Ibu. Inilah kenapa siang hari ini betapa istimewanya, betapa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Sudah sejak Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 15, janjinya ini sudah ada. Saya mau tanya, kalau kejadian ini dibuat pada saat Musa, maka kitab ini sudah 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Janjinya sudah ada. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Siang hari ini, nubuat pertama tentang kelahiran Yesus di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah menjadi pengingat bagi kita, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti betapa rencana kelahiran Yesus ini adalah sesuatu yang luar biasa, menjadi satu special gift, menjadi satu janji daripada Allah sendiri untuk saya dan Bapak Ibu. Jadi ini sesuatu yang tidak main-main dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudaraku di tempat ini. Amin. Sehingga kemudian di dalam beberapa kitab, sampai dikatakan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sehingga nubuat ini digenapi di dalam Yesus, karena kelahirannya di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35 dikatakan bahwa benar Yesus lahir karena dia diperanakan dari seorang perawan Maria, dan oleh karena kandungan itu boleh ada karena roh yang ada di dalam setiap hatinya. Dan kemudian dikatakan Matius 1 ayat 23, dan mereka akan menamakan dia
Immanuel, yang artinya apa? Bahwa Tuhan itu selalu bersama saya dengan saudara dan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai yang terakhir kemudian, kita boleh mengingat tentang apa sih sebenarnya arti daripada kedatangannya. Mengapa Yesus datang ke dunia? Mengapa Allah Bapa boleh memberikan Dia yang esa? Dia ada bersama-sama dengan kita dan Bapak Ibu saudaraku. Dia ada sebagai seorang manusia yang berinkarnasi. Inkarnasi ini di dalam bahasa Latin namanya incarnatio. Artinya apa? In di dalam carnatio adalah daging. Sehingga inkarnasi ini berdasar dari inkarnatio, bahwa Dia Allah itu datang dalam bentuk manusia sama seperti saya dan saudara. Bedanya apa? Yesus kemudian datang sebagai satu pribadi, adalah the truly God, tetapi Dia sekaligus adalah juga the truly man. Artinya apa? Dia adalah Allah yang sesungguhnya, tetapi Dia adalah juga manusia yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu tahu, ini yang dimaksud dengan secara teologis itu kesatuan hipostatik. Jadi kesatuan daripada manusia Allah dan manusia sebagai Allah dan manusia ini tidak pernah campur. Tidak pernah ini separuhnya Allah, separuhnya manusia. Kok bisa dikatakan demikian? Yesus itu punya perasaan. Yesus bisa marah nggak? Bisa marah. Yesus bisa menangis. Betul. Waktu di bait Allah, kemarahan kudusnya mengatakan semua dicungkir balikan, semuanya ditunggal balikan, dan Dia marah sekali karena dikatakan bahwa rumahku menjadi apa? Menjadi sarang daripada penyamun. Yesus bisa marah Bapak Ibu. Pada saat Dia datang ke rumah Marta dan lihat saudaranya Lazarus kemudian sudah mati, maka Yesus menangis Bapak Ibu. Dia sedih sekali. Dia meneteskan air mata. Ini jadi bukti bahwa Yesus adalah sama seperti saya dan Bapak Ibu. Tetapi pada saat Dia boleh meredakan badai, pada saat badai itu akan menenggelamkan perahu, maka dikatakan, hai danau, hai badai, hai hujan lebat, berhentilah. Ini kuasa siapa Bapak Ibu? Ini kuasa Allah, kuasa Tuhan. Hai Lazarus, sudah 3 hari, keluarlah. Orang itu berkain belum. Orang itu sudah mati 3 hari. Tetapi dia keluar. Dia bangkit oleh satu perkataan dari seorang yang bernama Yesus, yang mengatakan, hai Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu, saya mau katakan, ini perkataan Allah atau manusia? Ini adalah perkataan Allah. Kenapa saya katakan Yesus harus ada dalam keadaan sebagai Allah dan manusia? Kalau Dia sepenuhnya Allah, kapan kita mau ditebus Bapak Ibu? Karena apa? Dia nggak bisa mati. Ya, pada saat Dia disesah, pada saat Dia ada di kayu salib, pada saat Dia ditombak, dia sudah keluar semua air, Dia sudah dirajam, tubuhnya hancur, berhari-hari Dia ada di atas. Tapi Dia nggak bisa mati, Dia Allah sepenuhnya. Tetapi pada saat Dia menyerahkan hidupnya sebagai manusia, karena untuk menjadi tebusan saya dan saudara, Dia harus sama seperti saya dan saudara, supaya menjadi pendamai. Karena tangan Yesus yang satu ada pada Allah, memegang Allah, dan yang satu tangannya merangkul kita, umat yang berdosa, saya dan Bapak Ibu, supaya keberadaan Yesus ini menjadi korban yang sempurna, menjadi pendamai, menjadi jembatan yang agung, supaya kelak kita kembali oleh karena percaya kita dalam Yesus, manusia yang berdosa ini, kita boleh oleh tangan Yesus, kita boleh diselamatkan, kita boleh bertemu dan berdamai dengan Allah Bapa kita, dan kehidupan kita yang tidak berharga, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang hanya upahnya adalah maut,
Tetapi kita oleh karena Yesus datang, maka kita semua boleh diselamatkan di dalam pengorbanannya. Berkemuliaan untuk Tuhan kita. Tapi saya mau katakan siang hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa saudara kalau tidak direnungkan, kalau saudara tidak diingatkan, saudara merasa biasa-biasa saja. Melewatkan waktu Natal seperti ini, fine-fine aja. Tapi pernahkah saudara merenung, siapakah saya dan saudara ini menjadi umat yang ditebus? Tetapi dalam setiap perayaan kelahirannya, engkau pun juga tidak pernah menghadirkan Yesus di dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Next Pak Andreas. Pertanyaannya kemudian, next, bagaimana kita memastikan Natal 2025 ini sebagai momen supaya menjadi Natal yang Christmas, tetapi without Christ. Tidak menjadi Natal yang saya ingatkan, menjadi Natal tanpa kehadiran Yesus dalam hidup saya dan saudara. Saya merangkumnya menjadi 3 Bapak Ibu Saudaraku, dan ini akan menjadi penutup daripada khotbah saya. Sederhananya begini, jadikan Natal sebagai momen penyerahan diri. Saya catat dalam tulisan ini Yohanes 1 ayat 12. Natal yang sesungguhnya bukan tentang menerima, tapi menerima Dia. Mintalah Yesus untuk tidak hanya hadir dan lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, tetapi lahir kembali dalam kehidupan dan kemudi hidup Anda dan Bapak Ibu Saudaraku. Ada amin Bapak Ibu? Capek kanan kiri. Hadirkan Yesus kembali dalam kehidupan saya. Yang kedua, ini penting, menghadirkan karakter Kristus. Yesus datang sebagai hamba. Mari kita merayakan Natal dengan melayani mereka yang terpinggirkan. Jika Anda ingin menemukan Kristus di hari Natal, carilah Dia di antara orang miskin, di antara orang sakit, dan mereka yang kesepian. Di dalam Matius 25 ayat 40. Saudara-saudara mengingat mereka yang saat ini nggak bisa makan, Bapak Ibu di luar sana? Sudahkah Bapak Ibu sekalian mengingat di luar sana mereka yang tidak berpakaian dan telanjang? Sudahkah saudara merenungkan di luar sana banyak orang yang menangis kesendirian karena dia tidak tahu harus bagaimana hidupnya? Siang hari ini, hadirkan karakter Kristus itu, supaya saudara menjadi orang-orang yang punya kepedulian untuk membagikan terang Kristus itu dalam damai pada orang-orang di luar sana. Yang ketiga, itu penting untuk bisa melanjutkan penyembahan yang intim. Luangkan waktu teduh di tengah hiruk-pikuk perayaan, Bapak Ibu Saudaraku, dan janganlah dibiarkan suara musik Natal duniawi lebih keras daripada suara Roh Kudus di hati Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya mau ingatkan, jadikan Natal sebagai momen penyerahan diri. Hadirkan karakter Kristus agar datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang ketiga, luangkan waktu untuk selalu mempunyai penyembahan yang intim, dan jangan biarkan musik Natal lebih keras daripada suara Roh Kudus di hati Bapak Ibu Saudaraku. Selamat Natal 2025 dan sambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan duduk bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Jika Yesus tidak datang secara fisik di dalam ruangan ibadah, tapi kami merasa Bapa, bahwa Engkau adalah akan menjadi tamu kehormatan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga saat Dia boleh datang kembali di dalam hati jemaat dan umat-Mu di Daily Presenter ini, maka Yesus tidak merasa seperti orang asing di tengah pestanya sendiri.
Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih atas kelahiran. Ampuni kami jika seringkali kami merayakan hari-Mu tanpa melibatkan Engkau. Jadilah pusat dalam perayaan kami Bapa, pusat di dalam keluarga kami Bapa, pusat di dalam kehidupan studi kami Bapa, pusat di dalam pelayanan kami Bapa, pusat di dalam segala kegiatan bisnis kami ya Bapa. Dan Engkau Tuhan adalah Raja di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk Natal kali ini, Natal tahun 2025 yang akan menjadi pengingat dan seterusnya, supaya kami selalu untuk bertumbuh dan berkembang di dalam karakter Kristus, supaya kami boleh bertemu kembali di dalam kasih dan karunia-Mu di dalam perayaan Natal yang mendatang. Kami semuanya boleh menjadi orang-orang yang berkenan, karena kami boleh bertumbuh di dalam iman, kami boleh bertumbuh di dalam karakter, kami boleh ada di dalam sesuatu yang Tuhan izinkan dan harapkan menjadi manusia dalam Kristus, murid Tuhan yang bertumbuh di dalam kehidupan dan imannya. Menteraikanlah Tuhan apa yang telah hamba-Mu sampaikan melalui kebenaran siang hari telah sampaikan. Ampuni segala kekurangan yang telah hamba-Mu lakukan, dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan kesempurnaan di dalam hamba-Mu ini dan di dalam setiap hati umat jemaat ini presenter yang Kau kasih. Terima kasih, dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saudara yang diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini, katakan dengan iman, haleluya, puji Tuhan.